Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Di sisi lainnya, terjadi perbincangan antara murid-murid Gunung Hua. Jogul bertanya, memonopoli? Apakah itu akan baik-baik saja? Aku yakin Komandan Han bukanlah orang yang bodoh. Jadi mungkin sulit baginya untuk menyetujui keputusan tersebut. Dan Chu Myun pun menanggapinya. Justru karena Komandan Han itu tidak bodoh, maka ia akan langsung menyepakatinya. Jogul masih belum memahami perkataan Chu Myun, dan saat itulah Baekhyun memberikan penjelasan lainnya. Ia berkata, saat ini Istana Es memerlukan sosok pelindung. Mendengar jawaban dari Baekhyun, lalu Chu Myun kembali berkata, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Dong Ryong kita, itu benar. Mendengar nama Dong Ryong, sebetulnya itu membuat Baekhyun kesal, tapi nampaknya ia sudah tidak terlalu peduli lagi karena situasi saat ini. Dan Chu Myun kembali menjelaskan, saat ini Istana Es masih sangat rentan. Setelah apa yang telah menimpa mereka, pastinya mereka sadar bagaimana kengerian dari kultus iblis. Dan anggota kultus iblis lainnya mungkin masih banyak yang tersebar di seluruh penjuru daratan. Dan untuk mengantisipasi hal-hal buruk terjadi, maka saat ini Istana Es memerlukan sosok pelindung. Apalagi Tuan Istana Es yang baru juga masih muda. Jadi kehadiran sosok pelindung tersebut bisa memberikan mereka waktu untuk memperkuat lagi pondasi dari Istana Es. Dan setelahnya Baekhyun lah yang bertanya, jadi maksudmu Gunung Hua akan menjadi sosok pelindung bagi Istana Es? Tentunya itulah apa yang dimaksud oleh Chu Myun. Tapi bagi Baekhyun yang merasakan bagaimana Gunung Hua terdahulu, nampaknya ia bingung apakah harus senang atau harus malu karena situasi telah berubah dengan cepat. Gunung Hua yang dulunya bahkan sulit sekali untuk mengumpulkan uang, kini sudah berubah menjadi sosok mapan yang mungkin bisa melindungi sekte lainnya. Seseorang kembali bertanya, tapi Chu Myun, apakah tidak masalah? Apakah ini benar-benar akan menguntungkan kita? Chu Myun kembali menjawab, tentu saja. Sekarang keuntungan finansial mungkin tidak terlalu terlihat, tapi hubungan kita akan semakin erat. Dan untuk keuntungan moneter ataupun finansial itu akan mulai meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Ya, yang mereka monopoli adalah kristal es. Itu adalah item langka yang hanya dimiliki oleh Istana Es. Jadi tentu saja keuntungan mereka akan sangatlah banyak. Walaupun tidak dalam waktu dekat, tapi itu sudah bisa dipastikan. Dan pertanyaan lainnya kembali muncul. Jadi kita harus melindungi Istana Es dari sekte-sekte besar? Apakah itu mungkin? Saat pertanyaan itu diucapkan, semua mata langsung tertuju kepada Biksu Hayon. Dan Chu Myun pun kembali menjawabnya. Kenapa kau mempertanyakan hal bodoh? Apakah kalian lupa apa tujuan kita datang ke Istana Es? Setelah apa yang kita lakukan dan menyelesaikan masalah, aku harap mereka sadar diri dan tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan menghancurkan reputasi mereka. Aku yakin setidaknya mereka masih memiliki rasa malu. Dan perlahan setelah hubungan kita dengan Istana Es semakin erat, aku berharap di masa depan Istana Es akan bergabung dengan aliansi kawan surgawi. Dengan begitu, tidak akan ada masalah bagi mereka jika kitalah yang memonopoli perdagangan kristal es. Memang, jika Gunung Hua sendiri mungkin agak terlalu berat untuk melawan sekte-sekte besar. Tapi, dengan aliansi kawan surgawi, mungkin itu bisa menjadi lebih mudah. Mendengarkan penjelasan Chu Myun, nampaknya murid-murid mulai mengerti. Dan kini, permasalahan di Laut Utara telah selesai. Dan yang tersisa hanyalah mempersiapkan diri dan kembali ke Gunung Hua. Tapi ada satu hal yang pasti sambil menatap Baek-ah yang ada di punggungnya, yaitu Chu Myun tidak akan pernah ingin kembali lagi ke Istana Es ataupun Laut Utara.
Beberapa hari setelahnya terjadi perdebatan antara Chung Myun dengan Komandan Han Yimung. Tentu saja itu berkaitan dengan detail kontrak ataupun kerjasama yang akan mereka lakukan, yaitu antara Gunung Hua dengan Istana Es. Jogul ada untuk mendampingi Chung Myun. Tentu saja ada alasan kenapa Jogul dibawa. Itu semua karena Jogul adalah anak dari pedagang dan bisa dipastikan kemampuan dan juga pengetahuannya terkait perdagangan atau negosiasi lebih baik dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua lainnya. Tapi sayangnya nampaknya kehadiran Jogul sama sekali tidak berguna. Teknik negosiasi yang biasanya dilakukan oleh orang-orang normal tidak berlaku bagi Chung Myun. Dan yang terjadi, Jogul hanya duduk diam sambil menyaksikan perdebatan di antara keduanya. Nah, perdebatan yang terbesar adalah bagaimana cara pandang Chung Myun untuk membuat Istana Es kaya lebih cepat. Dan itu nampaknya tidak terlalu disetujui oleh Han Yimung. Chung Myun berkata, jika Istana Es ingin cepat kaya, maka mereka harus mengirim lebih banyak orang ke tambang kristal es. Tapi permasalahannya orang biasa pasti sulit untuk menambang di sana. Jadi Chung Myun menyarankan agar mengirimkan para penjaga untuk ikut bekerja. Tentu saja Han Yimung menolak. Alasannya karena biasanya para pejuang Istana Es memiliki harga diri tinggi. Dan sebagai pejuang pastinya mereka akan menolak jika dipekerjakan sebagai pekerja tambang. Dan itu juga membuat tingkat kekuatan Istana Es menurun karena sebagian besar pasukan mereka nantinya akan pindah ke bagian penambangan. Nah, Istana Es ini memiliki harga diri yang tinggi. Bahkan Han Yimung yakin Lord sebelumnya juga akan memiliki pikiran yang sama dengannya. Akan tetapi Chung Myun kembali meyakinkan, Komandan Han, sekarang pikirkan apa yang akan kau tinggalkan jika kau telah tiada dan komandan baru muncul. Apakah kau akan meninggalkan kemiskinan pada Lord saat ini? Tentunya harga diri itu penting, tapi apa gunanya jika kalian tidak bisa bertahan hidup? Tentunya apa yang dikatakan Chung Myun tidak salah. Han Yimung sendiri paham bagaimana kondisi Istana Es dan seluruh Laut Utara saat ini. Jika terus dibiarkan, maka seluruhnya akan hancur. Dan satu-satunya jalan untuk berkembang adalah memiliki kekayaan ataupun bahan-bahan untuk diperjualbelikan. Tapi entah bagaimana, Han Yimung masih tidak terlalu yakin. Oleh sebab itulah, ia melayangkan pertanyaan terakhir kepada Chung Myun untuk memperkuat keyakinannya, yaitu apakah Chung Myun bisa memastikan bahwa Gunung Hua tidak akan menipu mereka dan Istana Es akan mendapatkan keuntungan yang wajar? Dengan percaya diri, Chung Myun pun menjawab, Komandan Han, tenang saja, aku adalah orang yang akan menumpahkan darah bagi mereka yang berusaha mencelakaiku. Tapi belas kasihku juga tiada tara bagi mereka yang membantuku. Aku tidak ingin memiliki hubungan ambigu satu sama lain. Yang aku inginkan hanyalah hubungan yang saling menguntungkan. Jika Istana Es dalam masalah, maka Gunung Hua akan datang membantunya. Pertanyaannya, apakah Istana Es akan melakukan hal yang sama? Han Yimung terdiam sejenak, lalu ia pun kembali berkata, jika itu adalah perintah tuanku, maka aku tidak akan menghalanginya. Karena bukankah kita adalah teman? Nampaknya sudah terjadi kesepakatan di antara Chung Myun dan Komandan Han. Dengan begitu, kontrak kerjasama akhirnya ditandatangani. Adapun permasalahan para pekerja yang nantinya akan diambil dari para penjaga, Chung Myun yang akan menanganinya. Chung Myun hanya perlu menghajarnya dan memberikan beberapa pelajaran agar mereka mau menurut. Mendengar hal tersebut, Jogul hanya bisa bergumam, ini benar-benar sudah berakhir. Dan sepertinya awan gelap mulai berkumpul di atas Istana Es. Setelah selesai, Chung Myun merasa sangat lega. Dan Jogul pun bertanya, Chung Myun, apakah tidak masalah?
bukankah kau terlalu berlebihan? Lalu bagaimana kita akan memanfaatkan kristal es dan juga baja dingin yang kita bawa dari sini? Dan Xiaomin pun menjelaskan, untuk kristal es, karena saat ini tidak ada lagi yang tersisa, kita hanya perlu menggunakan apa yang kita butuhkan dan menjual sisanya. Aku yakin harganya akan benar-benar tinggi. Adapun baja dingin, kita hanya perlu memberikannya kepada keluarga Tang. Aku yakin mereka akan membayarnya dengan sangat mahal. Apakah kau lupa bagaimana ekspresi dari Lord Tang Bunak saat terakhir kali ya membuat senjata dari baja dingin? Jogul kembali menanggapinya. Tapi bukankah terlalu berlebihan jika memberikannya harga yang mahal? Dan Chungmyun menjawab, senior, singkirkan pikiran bodohmu itu. Bisnis adalah bisnis. Dan yang terpenting itu adalah barang langka. Mereka juga sangat membutuhkannya. Oh ya, tolong rahasiakan ini dari Tang Soso. Di dalam hatinya, Jogul hanya bisa bergumam, dasar kau penipu sialan. Saat itu, Xiaomin terlihat nampak sangat puas. Ia sudah bisa membayangkan berapa kekayaan yang akan ia dapat. Tapi nampaknya keserakahan sudah menguasainya. Ia bahkan sampai berkata, apakah Lord Sol Chung Sang hanya meninggalkan kristal es saja? Pasti ada harta kekayaan lainnya. Haruskah kita mencarinya? Dan dengan tegas Jogul pun menjawab, tidak. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.